Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin nuril zat والسير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي ومالي والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para tuan-tuan haji, para tokoh, para sepuh, wabil khusus para pemuda, mudah-mudahan ini malam Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Sakrim, kita doakan panjang umur, sehat afiat. Dan begitu juga akhina kiram Al-Ustadz Marzuki, Al-Ustadz Haji Rusli Ali, Al-Ustadz Tajuddin Hasan, Al-Ustadz Haji Selamat, Al-Ustadz Mu'in Ibrahim, Al-Ustadz Ahmad Fauzi, Al-Ustadz Ahmad Dumyati, dan banyak para guru-guru yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala berkahkan ilmunya. Dan begitu juga para orang-orang tua kita, Bapak Haji Niman, Bapak Haji Muhammad, Bapak Haji Mursidi, dan yang lain-lainnya dah. Semuanya orang-orang tua yang hadir. Kadang-kadang suka lupa namanya, tapi orang ini kenal. Kita doakan panjang umur, sehat semuanya. Dan tidak lupa wasilah saya akhina kiram Al-Ustadz Ya'qub dan beserta para segenap pengurus Masjid Al-Hidayah dan segenap para panitia penyelenggara maulidnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak semuanya. Para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Sikat ilaih yang Allah Ta'ala giring kita sampai satu tempat yang mulia, karena kita niat menghadiri perayaan kelahirannya manusia yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Manusia tidak ada lagi yang seperti Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan
dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berkahkan hidup kita. Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Para hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ini alam semesta ada lantarannya. Lantaran siapa? Lantaran ada kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis qudsi dinyatakan, laulaka lamma khalaqtu afla. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, lamma khalaqtu afla, tidaklah aku ciptakan ini dunia beserta isinya. Sebagaimana Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Kata Jabir, ya Rasulullah, demi bapak dan ibu, tolong engkau ceritakan, engkau kabarkan apa yang Allah telah ciptakan sebelum ada ini alam semesta. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ya Jabir, sebelum Allah telah ciptakan ini alam semesta, Allah Ta'ala pertama kali menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatnya Allah ada di Nabi Muhammad sehingga menyebar ke seluruh dunia ini alam semesta. Allah Ta'ala hadirkan Nabi Muhammad. Sebelum ini ada alam, namanya sudah masyhur. Di alam malakut namanya sudah nyohor terkenal. Sampai Nabi Allah Adam memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya yang begitu lama, puluhan tahun. Allah telah antepin. Begitu Nabi Adam menyebut, ya Rabbi haqqi Muhammadin, ya Rabbi haqqi Muhammadin, dengan kebenarannya Nabi Muhammad, ampunilah aku. Allah Ta'ala bertanya, disambut, ya Adam, dari mana engkau kenal itu Muhammad? Orangnya belum ada. Ya Allah, di mana-mana tiang aras dan tiang-tiang surganya Allah Ta'ala tertera nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tiang-tiang surga, di pintu-pintu surga tertera nama Nabi Muhammad. Sampai nanti di pada mahsyar liwaul hamd, benderanya Nabi Muhammad pun tertera nama Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad. Begitu nur sambung menyambung dari sulbi Nabi Adam terus ke Nabi-Nabi lewat pinggir. Kalau cara kita bilang lewat pinggir, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, bukan ke Nabi Ishak, terus pinggir sampai kepada kakeknya namanya Syaibah. Kakeknya Nabi namanya Syaibah. Kita kenalnya Abdul Muttalib. Karena apa? Karena dia masih muda aja, waktu masih kecil udah ubanan lahir. Mungkin dipanggil Syaibah, seorang pemimpin dia. Sehingga itu nur turun kepada bapaknya Abdullah. Bapaknya Nabi Abdullah di nyohor terkenal dipanggil Misbahuz Zaman, ya, pelitanya zaman. Bapaknya Nabi ini kalau jalan malam badannya nyala kayak tasbih. Punya tasbih gak tuh? Yang plastik, yang fosfor, kalau ditaruh digantung di kamar matiin lampu nyala tuh. Itu bapaknya Nabi kalau jalan di tempat kegelapan badannya kayak tasbih nyala.
jadi nyohor. Karena apa? Karena ada nurnya Nabi Muhammad. Wanita-wanita di zamannya itu pengen pada minta sama Abdullah, tertarik kepada Abdullah. Tapi keputusannya Allah Ta'ala jodohkan dengan Aminatul Zuhriyah, sehingga turun ini cahaya dari Abdullah kepada Aminah. Hamlan khafifan la tajidu lahu sigalah. Sehingga Siti Aminah ini hamil. Kalau orang kampung bilang bunting, bunting hamil, ya. Hamlan khafifan la tajidu lahu sigalah. Siti Aminah menghamili buntingnya Nabi. Dia nggak merasa kayak perempuan-perempuan umumnya. Kalau perempuan-perempuan umumnya kalau lagi mau bunting gimana? Ngidam. Kadang-kadang ngidamnya bukan-bukan. Pengen ngerujak lakinya, palanya botak, pengen ngerujak kepala lakinya. Bukan-bukan aja. Aduh. Pakai kuah, ya kan? Tapi kalau Siti Aminah nggak ada hal seperti itu, Allah Ta'ala hilangkan. Hamdan khafifan la tajidu lahu sigala. Dia perasaannya dia menghamilkan Nabi itu ringan, nggak ada keberatan di dalam dirinya, biasa aja. Bulan pertama didatangi nama Nabi Adam. Bulan kedua didatangi Nabi Allah Syis. Tiap bulan Nabi datang terus memberi nasihat kepada Siti Aminah bahwa engkau mengandungkan anak yang akan lahir ke muka bumi ini sebagai pemimpin dunia akhirat. Di dalam riwayat dikatakan ismuhu Ahmad wa ismuhu Muhammad. Memang Nabi mengatakan namaku Muhammad dan namaku Ahmad, namaku Mahi, dan banyak. Jadi nama Nabi juga ada 99. Asmaul Husna berapa? 99. Nabi juga punya nama 99. Toha, Yasin, Mutammil. Banyak Nabi, Tahir. Sama, Nabi punya nama juga 99. Cuma yang masyhur Muhammad. Ketika sudah sampai bulannya, Nabi akan keluar dari alam kandung ke alam dunia. Allah Ta'ala panggil, ya Jibril, nadi fi sa'ir makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyarah. Ya Jibril, beri kabar gembira kepada ahli bumi dan langit, karena kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluar dari alam kandung ke alam dunia. Allah Ta'ala kirim tuh bidadari-bidadari. Bidannya Nabi Muhammad yang nanganin ada 3 perempuan-perempuan salehah, perempuan-perempuan steril. Di antaranya yaitu Siti Maryam. Siti Maryam siapa itu? Siapa Siti Maryam? Hah? Ibunya Nabi Isa. Perawan bunting dia doang tuh. Pernah lihat perawan bunting nggak? Ini kalau ayam yang 9 begini bunyi kan ada perawan bunting nih. Orang dulu. Bukan dia perawan bunting, lu bangor buahnya. Siti Maryam, Allah Ta'ala letakkan roh wa kalimatul alqaha ila Maryam. Umurnya 14 tahun. Siti Maryam
buntingin Siti Asia saat Nabi Isa umur 14 tahun. Padahal belum kecolek sama laki, nggak pernah keluar dari mihrabnya. Memang diwakafkan sama bapak orang tuanya, dia nggak bisa keluar rumah kayak puan sekarang mayem aja tuh, ya nggak? Apalagi kalau udah di mall tawaf deh, ini demen banget. Siti Maryam maka Allah Ta'ala kasih roh di perutnya sehingga Nabi Allah Isa ada di dalam kandungnya dia umur 14 tahun. Tapi 14 tahunnya orang dulu ke sekarang beda. Orang dulu awaknya gede, pikirannya dewasa. Sekarang udah orangnya kecil, tua, pikirannya anak-anak. Luar biasa Nabi Allah Isa. Dia bisa bicara untuk menutupi fitnah atas ibunya. Nabi Isa dilahirkan, mungkinnya dibilang apa? Baitul Laham. Kalau orang Israel bilang Bethlehem, rumah kelahiran. Bukannya di kandang kambing, bukan. Lah, nah ini Nabi ini dan Rasul, masa berani di kandang kambing? Ente ada di bidan. Allah Ta'ala muliakan. Dan begitu juga Siti Asia, istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala muliakan juga ya. Biar dia namanya istrinya Fir'aun, tapi belum pernah dicolek sama Fir'aun. Fir'aun kan bininya banyak. Dia ngancam banget ya Fir'aun nih, pengen tidurin Siti Asia. Udah ngancam dia minum jamu irek. Apa jamu lah, dia tahu dah. Sampai secontak nih minum. Giliran syahwatnya Fir'aun tinggi, dia mau datengin kamarnya Siti Asia. Siti Asia sebelumnya berdoa, ya Allah, lemahkan syahwatnya Fir'aun apabila memasuki kamar. Jadi Fir'aun datang, wah, udah gagah banget. Begitu sampai kamarnya Siti Asia ngaprek. Keluar dari kamar, tinggal. Masuk kamar, ngaprek. Tuh, doanya orang beriman. Jadi gak pernah kecolek sama Fir'aun. Belum tersentuh, gak pernah ditidurin sama Fir'aun. Siti Asia. Dan begitu juga bidannya itu Siti Hajar, istri daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia yang menangani kelahirannya Nabi. Dan bidadari surga Allah telah kirim sehingga terang itu rumah di kamarnya Siti Aminah. Dan Nabi dilahirkan bukan keluar daripada kemaluan ibunya. Belum ada yang namanya orang kenal bedah sesar. Nabi sudah dibedah, dikeluarkan, dibedah sesar, perut ibunya dibedah, sehingga Nabi keluar dari dalam perut ibunya dalam keadaan pakai sifat mata, usernya udah putus, udah puput, dan udah dalam keadaan terhitan. Dan Nabi keluar dari perut ibunya, ditaruh, diletakkan, kalau kita bilang balik, sujud kepada Allah Ta'ala. Ini suatu kemuliaan. Makanya Nabi malaikat Jibril begitu Nabi akan keluar dari perut ibunya, malaikat Jibril bersolawat. Mungkin solawat di malaikat Jibril terkenal banget, solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kita nih mungkinnya asraqal diri itu marhaban itu tuh ikutin malaikat-malaikat. Angkat tangan dia tuh marhaban, marhaban. Kenapa angkat tangan? Di dalamnya doa banyak banget.
Jadi bukan seikut-ikutnya aja. Dan Nabi Muhammad SAW dipelihara oleh ibu susunya Suwaibatul Aslamiyah, yang lebih nyohor lagi ibunya yaitu Halimatus Sa'diyah, yang lebih lama memelihara Nabi. Ini Halimatus Sa'diyah ini orang kampung Bani Sa'ad, ya, di negeri Taif. Orangnya akhlak mulia, lemah lembut, orang gak punya, orang susah. Di kampung ini gak hujan sampai 2 tahunan, kering semua, binatang-binatang pada kurus. Begitu Halimatus Sa'diyah pelihara Nabi Muhammad, dia angkat ke Nabi Muhammad tuh, ya Allah, bihaqqi hadzal walad, ya Allah, dengan kebenarannya ini anak, turunkan hujan kiranya ya Allah. Begitu kelar dia doa, Allah telah kasih kirimin awan gelap, hujan sebesar-besarnya. Itu kampung yang udah lama nggak hujan, dihujanin, mumpiang, kalau orang Betawi bilang mumpiang tuh air gimana aja, kayak dituang-tuang tuh air, subur tuh kampung, tumbuh-tumbuhan semuanya. Dan Nabi Muhammad juga dia mempunyai kemuliaan irhas, di mana kampung Bani Sa'ad ada orang sakit, apa aja dia sakit, ya, datang sama Nabi Muhammad tangannya taruh aja, kalau sakit apa aja baik, tenang, yakin. Sehingga orang kampung situ kira ada Nabi Muhammad, pokoknya ada keluhan apa-apa itu, udah larinya ke rumah Halimatus Sa'diyah, sembuh deh, gotong simpulan digotong, pegang tangannya Nabi, taruh diletakkan yang sakit, baik udah. Kambing mana yang kurus, tuh kambing kurus, tahu kurus, bukan kurus, kurus udah, tinggal pulang doang gitu. Dipegang sama Nabi, susunya dipegang, banyak. Allah telah kasih dari orang udah mempunyai irhas mukjizat yang begitu hebat. Allah telah kasih pohon kayu yang udah punggal, udah kering, pegang tangannya Nabi, langsung hijau, tumbuh, berbuah. Jadi mukjizat Nabi yang luar biasa Allah Ta'ala berikan. Dan Nabi Muhammad ini Allah Ta'ala kasih dia cepat besar dari yang lain, enggak umumnya manusia. Umur 3 bulan aja Nabi udah bisa diri dengan 2 kakinya. Umur 3 bulan Nabi udah diri dengan 2 kaki. Umur 5 bulan udah kencang larinya. Ada orang ngomong gue ya, umur 5 bulan lari ngepot. Dan umur 9 bulan Nabi Muhammad udah fasih bicaranya, fasih bicara. Dan Allah Ta'ala kasih dari kecil Nabi Muhammad tuh udah mempunyai sifat keadilan. Halimah punya anak susu lagi namanya Domroh, saudaranya. Kalau Nabi Muhammad dia nyusu sebelah kanan, saudara susunya sebelah kiri, nggak pernah tuh Nabi Muhammad nyebrang ke sebelah kiri, enggak. Dikasih susu sebelah kiri, Nabi Muhammad kagak mau minum. Karena apa? Dia tahu itu hak saudaranya. Dia maunya sebelah kanan aja. Kalau kita, kalau kaki muris banget. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW, sampai dia besar bijaksana, sampai dijulukin Al-Amin, orang yang terpercaya, belum pernah bohong Nabi Muhammad. Dan dia berdagang dengan Siti Khadijah, begitu juga ada cerita singkatnya. Awan menaungi dia di dalam perjalanan. Siti Khadijah punya budak yang selalu nama Nabi, namanya Maisarah.
Kalau pulang dari dagang diceritain tuh sama Siti Khadijah. Ini sifatnya Nabi begini. Siti Khadijah makin tertarik kepada Nabi Muhammad dan Siti Khadijah minta dilamarin sama Nabi Muhammad. Datang ngomong kepada Abu Thalib supaya kagak gengsi, jadi Abu Thalib datang. Sebenarnya yang minta itu semuanya daripada Siti Khadijah. Sampai Nabi diangkat ya, menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Perjuangannya mulai tuh sangat dahsyat tuh Nabi itu. Tadinya mah anteng-anteng aja. Orang-orang kafir Quraisy mah percaya sama Nabi. Kalau ada apa-apa dipanggil Nabi, ya apa-apa dipanggil Nabi. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad mengakui innani nabiyyun wa rasul. Sesungguhnya aku ini Nabi dan Rasul. Mulai nggak nerima itu. Terutama Abu Jahal kenal banget itu sama Nabi. Abu Lahab mamangnya apalagi kenal banget Nabi. Sampai-sampai Abu Lahab bilang apa, ya Muhammad, saya percaya sama engkau. Emang ente gak pernah bohong, tapi yang saya gak percaya dengan apa yang kau bawa. Begitu. Di dalam riwayat dikatakan siapa orang yang memandang kepada Nabi, berjabat tangan kepada Nabi, maka Allah telah akan selamatkan orang itu daripada api neraka dan siksaannya. Kenapa Abu Lahab dan Abu Jahal kok masuk neraka? Karena dia memandang Nabi Muhammad bukan sebagai Nabi dan Rasul, tapi yatimnya Abu Thalib. Dia memandang kepada Nabi Muhammad bukannya Nabi dan Rasul, tapi dia memandangnya sebagai yatim Abu Thalib yang tidak bisa menyelamatkan. Gak mengakui sebagai Nabi dan Rasul, dia mengakui sebagai yatimnya Abu Thalib. Sehingga pergolakan, wah banyak ceritanya. Singkat cerita, ketika Nabi sedang berjalan di suatu lembah yang banyak pohon-pohonnya, sedang asik Nabi jalan oleh sahabat. Tiba-tiba dijegat sama biang Yahudi. Biang Yahudi ini namanya Husain bin Salam. Husain bin Salam. Ini biang Yahudi. Diganti sama Nabi setelah dia masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Tadi namanya Husain pakai short. Husain bin Salam. Dia pembesar Yahudi, ahli kitab Taurat, Injil. Wah udah hebat, dia hafal tuh Abdullah bin Salam di Husain itu. Cuman dia pengen menyaksikan langsung apa jawabannya Nabi. Ada 3 pertanyaan yang gak bisa dijawab oleh manusia. Maka Abdullah bin Salam bilang, saya mau bersaksi bahwa Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Kalau 3 pertanyaan saya yang gak bisa dijawab sama manusia, dia bisa dijawab, dan sama dengan ada yang di Taurat dan Injil, maka aku bersaksi dia menjadi Nabi dan Rasul. Nabi tanya, ya Abdullah bin Salam, apa yang meragukan engkau kepada aku? Dia bilang, ya Muhammad, saya mau tanya 3 pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab kecuali para nabi dan malaikat. Ini pertanyaan belum pernah saya keluarkan di dunia ini sampai saya tua kecuali kepada engkau. Apa pertanyaannya? Apa mula-mula datang tandanya kiamat? Gak ada bisa jawab nih kecuali para nabi dan malaikat. Kata Nabi Muhammad, awal mula akan datang tanda kiamat, keluar api dari negeri Yaman.
Tapi ahli vulkanologi mengatakan memang negeri Yaman tuh di sana itu bawahnya gunung berapi. Itu orang Yaman tuh tinggal di bawah gunung berapi sebenarnya. Nanti keluar api dari situ tuh udah ciri-ciri tandanya kiamat. Sodaqta ya Muhammad. Kata Abdullah bin Salam langsung gitu jawab, sodaqta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad. Ini gak ada yang bisa jawab kecuali para nabi dan malaikat. Saya mau bertanya lagi kepada engkau ya Muhammad, apa yang dihidangkan oleh Allah apabila orang ahli surga masuk ke dalam surga? Ini tamu pertama nih, kita bisa masuk surga. Apa yang pertama kali dihidangkan oleh Allah Ta'ala? Ini pertanyaan gak ada bisa jawab kecuali para nabi dan malaikat. Atani Jibril fa'akhbarani. Kata Nabi, barusan datang Jibril ngabarin saya bahwasannya yang pertama kali Allah Ta'ala hidangkan bagi manusia yang masuk ke dalam surga hati ikan nun. Dia pernah makan hati ikan loh? Hah? Belum kali semua ya? Kalau ayam mah ada, kambing mah banyak. Hati ikan nih mana? Besok muara baru coba dari hati ikan modelnya gimana sih? Dijawab lagi, sodaqta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad. Ini terakhir ya Muhammad, saya mau nanya apa? Ini pertanyaan ketika ada tahu kecuali para nabi dan malaikat. Apa yang kau tanyakan? Benar? Kenapa perempuan nih lahir nanti dia pengen laki keluar perempuan, dia pengen perempuan keluar dia laki? Apa sebabnya begitu? Atani Jibril fa'akhbarani. Datang Jibril kepada aku mengabarkan kepada aku. Kalau suami istri dia nyampur air laki lebih banyak daripada air perempuan, maka ini anak akan menyerupai bapaknya. Kalau air perempuan lebih banyak daripada laki, maka akan menyerupai kepada ibunya. Sodaqta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad. Ini semua ada di Taurat dan Injil. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya pengen anak laki, aki-aki grojokin biar banyak. Kalau ibu-ibu pengen anak perempuan, aki-aki palanya pakai karet. Kalau air perempuan lebih banyak akan menyerupai ibu dan akan lahir perempuan. Kalau air laki lebih banyak akan lahir laki. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasul. Langsung Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam. Akhirnya dibongkar sama Abdullah bin Salam. Dia bilang, ya Rasulullah, tadi manggil Muhammad aja, bermasuk Islam dimuliakan Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya Yahudi ini orang yang culas, orang yang licik. Engkau kalau mau bukti, aku ngumpet. Engkau tanya sama dia tentang aku. Gerombolannya datang tuh, Yahudi datang gerombolannya. Abdullah bin Salam ngumpet di dalam. Nabi tanya, hei Bani Israel, hei Yahudi, bagaimana pandangan kau terhadap Husain bin Salam? Bukan Abdullah, dia kenalnya Husain. Nabi yang ganti Abdullah. Wah, Husain bin Salam itu
keturunan daripada orang mulia, itu panutan kami. Kata Nabi, bagaimana kalau Husain bin Salam masuk Islam? Hasya wa kalla, hal yang gak mungkin. Itu hal yang gak mungkin. Saya gak bisa percaya itu walaupun berapa persen juga. Dia pemimpin kami, ahli kitab kami, penunjuk ibadah kami, wah dimulia-muliain. Gak lama Abdullah bin Salam ini keluar ngabarin, hai kaumi, ya kaumi, hai kaumku, sesungguhnya aku masuk Islam kepada ini Muhammad. Asyhadu ini hal yang gak mungkin ya Husain. Benar, aku udah masuk Islam di tangan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mulai panas nih. Tuh Yahudi mau. Dia bilang, ya Husain, emang kau anak bangsa, bapak kau bangsa, keturunan bapak udah jelek semua. Kata Abdul Rizal, ya Rasulullah juga itu. Barusan gak berapa menit dia puji-puji saya habis. Begitu saya masuk Islam, dia hina saya habis. Begitulah sifat Yahudi. Sampai hari kiamat begitu. Yahudi gak bakalan waqtardu anka Yahud wa Nasara hatta tattabi'a millatahum. Gak bakalan redha Yahudi dan Nasrani sebelum kita ngikut langkah-langkah mereka. Para hadirin jamaah sekalian, pesan saya banyakin sholawat aja ke Nabi Muhammad. Karena sholawat kepada Nabi Muhammad akan melepaskan kita daripada kesulitan, segala macam kesulitan. Kesulitan rezeki, kesulitan hidup, kesulitan ini, kesulitan ini. Orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala akan redha kepadanya, maka dia akan mati dalam keadaan husnul. Cukup kiranya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita. Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak kepada kita. Anak, istri, cucu, mantu kita biar pada sehat semuanya. Kita doain orang tua kita, Kiai Muhammad Sakrim, guru-guru kita yang hadir di sini semuanya, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Fatihah biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul. Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.